Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin semua, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, diberi kenikmatan untuk bersilaturahmi bersama dalam acara pengajian rutin Majelis Taklim Al-Bukhari. Meskipun bulan Syawal sudah berlalu, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki khilaf dan salah. Untuk itu pada kesempatan kali ini, marilah kita melapangkan dada, saling bermaafan, memohon maaf dan saling meminta maaf atas kesalahan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bapak Ibu yang terhormat, di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Bapak Ustadz M. Rahmat Najib MAG yang pada kesempatan ini akan memberikan tausiah yang bertema hakikat kurban. Kepadanya kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi peluang atau waktu, masih diberi kesempatan untuk beribadah, beramal soleh, sholat ilmu, dan kesempatan untuk bertobat. Pada saat ini insya Allah akan kita bahas tentang hakikat kurban. Ini ada bukunya. Kalau membahas kurban itu tidak tuntas satu kali pertemuan, tapi pada umumnya Bapak Ibu sudah tahu, bahkan sudah melaksanakan kurban itu. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sini ada beberapa judul ya. Nanti dipilih, jangan sampai saya menjelaskan tentang kurban Bapak Ibu sudah tahu. Makna kurban. Kalau kita judulnya sekarang apa? Hakikat kurban. Makna kurban. Makna dalam arti menurut bahasa, menurut istilah, arti yang luas, arti yang sempit. Kemudian sejarah kurban. Kalau kurban itu sejak kapan ya disyariatkan? Sejak zaman Nabi Ibrahim ya. Nabi Adam katanya tuh. Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Adam. Berarti sudah lama ya. Sejak zaman Nabi Adam. Belum ada Nabi lagi. Kecuali cucunya itu Nabi Idris. Belum ada. Kemudian kurban zaman Nabi Ibrahim, kurban zaman jahiliyah, dan kurban yang disyariatkan.
Ada lagi hukum kurban, wajib tidak gitu. Kemudian pahala berkurban, hewan yang disyariatkan yang boleh dikurbankan itu hewan apa? Syaratnya bagaimana? Boleh tidak kurban dengan hewan betina? Ayam, ya ayamnya 1 truk. Boleh tidak? Cara menyembelih, kalau doanya bagaimana? Kalau kita kurban, doanya bagaimana? Suka berdoa enggak? Hah? Ibu kurban? Suka kurban? Nah doa ente? Aduh. Ayo doa ente. Kesempurnaan kurban. Nah, ada lagi kesempatan bagi yang tidak berkurban. Ini judul-judulnya. Silahkan mau yang mana? Apa? Terakhir dong. Kesempatan bagi yang tidak berkurban. Kesempatan apa? Kurban itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, sudah masuk diadopsi oleh bahasa Indonesia jadi korban. Ada orang Jakarta di sini. Orang Jakarta bukan menggunakan U tapi O. Korban, bukan kurban. Orang Jakarta biasanya, kamu korban nggak? Katanya. Bukan kamu ya, bahasa lu korban nggak? Gua korban. Tapi kedengarannya antara kurban dan korban itu beda. Ya, kalau kurban mah positif, kalau korban negatif. Tapi kemarin kita suka yang negatif ya. Nah, kalau positif itu, kalau positif tepat. Kalau kemarin kalau positif itu gawat ya. Di sini yang negatif yang bagus tuh. Kalau di sini kalau korban itu biasanya korban tuh konotasinya apa? Rugi ya. Ya. Korban itu rugi. Kalau korban itu untung. Dari kata-kata koruba itu dekat. Dari kata koruba yang artinya dekat itu ada kata yang lain seperti korib. Korib itu dekat. Korib masuk dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda karim, sahabat karim. Kalau saudara yang dekat, kerabat. Nah itu korobat, kerabat. Kalau paling dekat ini, kalau paling dekat itu bukan dekat pisan dengan sahabat itu. Apa? Akrab. Itu dari bahasa Arab. Akrob. Ada lagi akrobat. Nah, akrobat mah tereh maut. Dekat ke maut. Kalau kurban itu dekat, kalau kata dekat itu mendekatkan berarti ada yang dijauhi ya? Tidak. Misalnya begini, dari rumah kita, rumah sakit itu sebelah selatan, sedangkan pasar di sebelah utara. Kalau kita menuju rumah sakit berarti menjauhi pasar, menjauhi rumah. Kalau kita masuk ke pasar, menjauhi rumah sakit. Kalau pasarnya di rumah sakit atau rumah sakitnya pasar, tetap saja ada yang menjauhi, yaitu rumah. Tempat yang paling nyaman adalah rumah, bukan rumah sakit.
yang paling nyaman. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, berarti harus ada yang dikorbankan. Nah, ini kata korban itu, yang dikorbankan itu apa artinya? Ada yang harus direlakan, ditanggalkan, dilepaskan, itu dikorbankan ya. Harus ada yang dikorbankan. Kalau kita mendekati Allah, biasanya yang bertentangan dengan Allah itu dengan keinginan Allah apa? Keinginan kita. Ya. Ada kalanya keinginan kita itu tidak sama dengan keinginan Allah, tidak sama dengan keinginan Rasul. Biasanya mencintai. Kalau mencintai Allah berarti harus ada yang dikorbankan. Cinta apa yang dikorbankan? Waktu. Cinta dunia. Tapi ada kalanya, seperti tadi rumah sakit di pasar di rumah sakit, ada kalanya kita tidak merasa berkurban, tapi dekat dengan Allah. Ketika kita mengeluarkan nafkah, zakat, infak, sedekah misalnya, kita tidak merasa berkurban. Itu yang dimaksud dengan kita sudah menyatukan antara atau mendahulukan cinta Allah dengan cinta diri kita sendiri. Biasanya itu hawa nafsu. Ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini itu sudah berkurban. Apa yang dikorbankan? Waktu, tempat, rumah ya, tinggalkan begitu. Kalau biasa enaknya yakin nawan. Ibu-ibu mah rebahan ya. Ya. So, kalau ada temen gosip, nonton TV, tapi ada kalanya TV nyala kita itu usia yang di sini ada anak-anak muda, ada yang muda ya sini, ada. Dan memang kalau pagi-pagi itu, kalau malam kan bangunnya jam 3, jam setengah 3 ya, kalau sudah tua itu kan sok kacai itu teh. Nah kacai itu ulah, iya harus terus wudu atau terus mandi, jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi bablas. Nah orang tua itu tidurnya wayang begini terus kayak gitu. Itu dikurbankan sebab kita mencintai Allah. Allah menyuruh kepada kita untuk mencari ilmu. Ibu-ibu tadi sudah berdoa sebelum mencari ilmu? Belum? Berdoa ya. Coba buka Quran surat Toha ke akhir nakeun. Rasulullah mau belajar Quran kepada siapa? Jibril. Rasulullah gitu. Jadi yang mengejar Quran itu malaikat Jibril. Nah Rasul itu terburu-buru membacanya. Kan seharusnya tadi kan kita belajar ya tilawah, kita baca, dengarkan dulu, kemudian baca gitu ya. Tadi saya juga kasih diri sampai balap katanya. Itu mana teh? Ilmu Safawi. Nah, harus ada gunah ya mimati menghadapi
Iya. Kan harus ada gunah gitu. Kadang-kadang saya tidak. Padahal dulu saya pernah belajar. Ada enggak? Robbi zidni ilman dalam surat naon? Ayat 14. Wah. Masa 14? Ya kama atuh Nabi Musa. Ayat berapa? Di akhir. Jadi Rasulullah itu mau belajar firman Allah, berdoa dulu, Robbi zidni ilman. Sebab membaca Quran itu tujuannya bukan hanya ibadah saja, ibadah bacanya, tapi ibadah mencari ilmunya. Sebab Quran itu sumber ilmu. Robbi zidni ilman. Nah, nanti ya kalau mau belajar sekarang belajar doanya itu mudah ya. Tapi di TK suka ditambah Robbi zidni ilman. Nah, wazubni fahman. Mencari ilmu itu hukumnya wajib dan harus banyak berkorban. Kalau di sini mencari ilmu tidak dapat ijazah dari pasal. Tidak ya? Gak pernah ujian. Hah? Gak pernah ujian. Gak pernah ujian. Gak ada kurikulumnya. Nah, tapi kalau mengharapkan ijazah perlu bayaran. Oh iya, harus bayaran ya. Harus ada tanda tangan nanti. Kurban yang sebenarnya itu adalah segala hidup kita atau seluruh ibadah. Apakah ibadah itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah amal perbuatan, gitu kan? Ibadah hati teh seperti doa, niat itu ibadah. Itu harus karena Allah. Kalau ibu buka buku ini coba kita sudah sampai halaman 5 Bu. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surat apa tuh? Surat Al-An'am Ayat ayat 162. Jadi buka saja Al-An'amnya. Qul inna sholati, katakanlah sesungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuk itu artinya sembelihan, jamaknya manasik. Nusuk bukan nusuk bahasa Indonesia, nusuk bahasa Arab. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Sholat itu ibadah badan, sedangkan sembelihanku itu ibadah harta. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, harus untuk Allah. Bisa diartikan karena Allah. Amalnya sama. Orang yang sholat itu sholatnya sama, bacaannya benar, rukuk sujudnya juga sesuai dengan contoh Rasul. Tapi ada yang tidak karena Allah. Itu tidak akan disebut sholat. Bahkan sholatnya celaka. Kan ada ya, fawailul lil musholin, celakalah bagi orang yang sholat. Itu yang sholatnya sahun. Lalai bahasa Sunda naon? Lalawara segala lainnya. Beneran lalai mah sarena beri ngegantung. Lalawara.
Lalai itu naon? Ade, orang kafir makin ganas, orang Islam makin lalai. Disunahkeun orang kafir beuki ganas, orang Islam beuki lalai. Tarangke hararese kalewodeh caliwura. Nah, ada lagi. Bukan hanya itu, tapi yuroun apa? Ria. Itu tidak karena Allah. Jadi ada dua yang celaka itu. Yang sholatnya lalai, ya, hatinya tidak ikut sholat. Kan kita sering gitunya. Yang dipikirkan oleh ibu-ibu apa? Hari ini masak apa? Ya, diantaranya. Yang kedua lalai apa? Ria itu tidak ikhlas. Ria itu kebalikan ikhlas. Nah di sini jika sholatnya karena Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah di rumah Allah, misalnya di masjid, karena Allah, itulah yang disebut dengan kurban, sehingga dia melupakan urusan dunia, tapi tidak melupakan masalah. Salahnya begini, dia lupakan urusan dunia, tapi dia menginginkan dunia sebagai perantara. Karena itu masuk dalam doa. Kemudian ketika sholat ingat sakit, masuk dalam doa. Tapi doanya harus kepada Allah dan ikhlas. Itu sholat. Sholat itu harus karena Allah. Kalau sholatnya batal, bisa diganti ya. Fasoli li robbika, sholatlah karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Biasanya kalau sholatnya bukan karena Allah, sholat siapa? Sholat anak-anak. Anak-anak itu sholatnya karena dimulai karena orang tua. Apakah masih ada orang yang sudah dewasa seperti sholat anak-anak? Banyak. Kenapa tidak sholat? Batur gintek. Karena itu biasa sholatnya sejumaah sekali, ya, Jumatan, atau setahun sekali, setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Kita sajadana teh anyar we, bukan anyar, telah dipakai. Yang kedua, wanusuki. Nusuk itu persembahan atau sembelihan. Sholat itu menggambarkan ibadah badan. Ya. Sholat itu menggambarkan ibadah badan. Dalam ibadah badan ada ibadah jiwa, ibadah hati, ibadah lisan, itu sholat. Karena itu jangan sampai lalai, jangan sampai salah. Saya pernah menjelaskan di sini. Kita harus belajar, harus mengerti yang kita baca ya. Pernah ya di sini. Quran surat naon katanya? Surat An-Nisa itu. Jangan sholat ketika mabok. Ya, orang Arab kan kalau mabok mah tidak mengerti. Tapi orang udah tuh mabok oke. Nah itu termasuk lalai itu. Awas. Apabila sholatnya lalai, artinya ada bolong-bolongnya, maka ditambah dengan sholat sunnah. Karena itu sholat sunnah lebih banyak daripada sholat wajib. Sholat wajib berapa rakaat? 17. Kalau sholat sunnah berapa rakaat? Tahajudnya oke 11. Tambah ibtidah. Rawatib 10. Ada yang 14 ya. Sebelum duhur itu 4 rakaat. Itu sudah 27, sudah 29. Belum tahiyatul masjid, belum syukur wudu, belum sholat duha dan yang lain. Bioslah tetamaran oke asa ditampi. Ya, karena itu jangan sampai ditinggalkan sholat sunat.
sholat itu kan ada gini ya. Jika sholatnya benar, nah ya, jika sholatnya benar maka atau beres sholatnya maka beres seluruh amalnya. Ini menggambarkan ibadah jiwa atau ibadah badan. Sedangkan nusuk ini menggambarkan ibadah harta. Ibadah harta yang kita kurbankan. Nah, di sini diambilnya sembelihan. Kalau sembelihan itu harganya beda. Kalau gagah itu susah untuk mencari ganti, atau batal susah untuk mencari ganti. Tapi kalau ibadah sholatnya batal, ya mudah ya, diganti lagi atau ulangi lagi. Banyak orang yang berkurban bukan karena Allah. Misalnya ada yang bangga dengan kurbannya, bahwa kurban saya lebih besar, lebih dulu pernah saya jadi panitia ya. Jadi yang bawa sapi itu masih ke pesantren. Dulu itu belum ada limosin, tapi sapi berapa yang besar itu. Kan yang sapi kecil itu sapi apa? Di kita Indonesia asli itu. Sapi Madura. Itu sahamnya juga beda. Ini apa ini, Cen? Berapa ini harganya? Gitu biasa ya. Kalau ini saat itu sahamnya 2,5 juta. Kalau ini ada yang 1,700.000. Nah, ini sapi kata. Simpering nih, daya ke sapi. Ya, hanya beda harga. Dan nanti firman Allah tidak akan sampai dagingnya dan darahnya, yang sampai itu takwanya. Ayat buku ya, sok beralian halaman sebelah. Bahkan ada disebut 2 kali. Wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi karena Allah. Jadi apa yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah. Ketika kita hidup juga harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah akan rugi. Bapak-bapak mengasih uang kepada ibu, kepada istri harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah rugi. Uang hilang, pahala tidak ada. Ibu juga menerima harus karena Allah, pasti karena Allahnya menerima mah. Tapi masaknya juga harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, capek dan tidak berpahala. Nah, orang yang telah melaksanakan ayat ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tokoh kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dikurbankan Nabi Ibrahim? Putranya. Apalagi? Hartanya. Ayah bu, halaman berapa bu? Kurban Nabi Ibrahim. Halaman 7. Kurban tuh, saya menyebutnya kurban keluarga Ibrahim alaihissalam dalam arti yang luas. Nanti kan ada dalam arti yang sempit. Yang sempit mah tanggal 10. Sekarang tanggal berapa 20? Terus saya raumnya 14 ya. Saum pada nama itu. Tapi kan niat saum nama. Dikarenakan sekarang ada acara makan-makan yang mengundang saya, masalahnya bukan yang diundang, saya yang mengundang. Karena itu nyatanya kumpul. Nah, jika tanggal 14 berarti berapa hari lagi? Itu kan Idul Adha itu.
Idul Adha itu tanggal bertepatan dengan tanggal 29 Juni. Sekarang tanggal 3 berarti ya. Nabi Ibrahim adalah salah satu tokoh kurban yang terkenal. Pengorbanan beliau tidak hanya dalam arti sempit mencit domba dengan mengorbankan anaknya Ismail, tuh bukan hanya itu. Beliau mengorbankan seluruh jiwa raganya dan segala miliknya sebagai bukti pelaksanaan dari perintah Allah sebagaimana tercantum dalam surat Al-An'am ayat 182 itu. Hidupku, matiku karena Allah. Ini ada beberapa, hanya nomornya ini itu nomor 1D, nomor 1D. Nanti dihitungnya. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu mengorbankan kasih sayang ayahnya. Sebab kata ayahnya begini, wahai Ibrahim, Nabi Ibrahim kan orangnya penasaran ya, penasaran. Sampai Nabi Ibrahim kan mencari Tuhan ya, melihat apa? Bintang, bulan, matahari, anggap Tuhan, tapi tidak bisa berkomunikasi. Wah, bukan itu. Penasaran. Nabi Ibrahim itu penasaran dengan Tuhan yang dibikin ayahnya. Jadi ayah nanti produsen tenang. Suka yang membuat patung. Jadi yang berkuasa adalah ayahnya. Sebab ayahnya pembuat Tuhan. Ya. Bukan Tuhan membuat ayahnya membuat Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, benar ini itu Tuhan. Jadi kita bahasakan dalam bahasa kita. Iya, pokoknya mah kamu disuruh apa ya? Nabi Ibrahim ayahnya jualan. Tapi Nabi Ibrahim orangnya jujur. Siapa yang mau beli Tuhan yang buta? Siapa yang mau beli Tuhan yang tak bernyawa? Itu pukul gue dah mau ayu. Biasanya tukang mereka kan nggak bohong. Biasanya yang jujur mah luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim penasaran. Ditanya itu, Tuhan betul kamu teh Tuhan? Dikitukan nih sirahnya kayak gitu Tuhan. Kemudian oleh Nabi Ibrahim diadukan pada saya sampai pada rotong. Kemudian sisanya dialukan ke sungai. Ditanya oleh bapak kumaha, wah kenapa rahasia aja. Itu bohong Nabi Ibrahim itu untuk menyadarkan ayahnya. Ah mainnya cerah. Ayah batu jeung kayu parasnya, nya kenapa? Sampai Nabi Ibrahim ditanya oleh bapaknya, kamu pilih di sini atau pilih keluar dari rumah ini? Diusir. Kalau betah di rumah, laksanakan perintah. Kalau tidak betah, keluar. Dalam Quran, arogibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Itu udah asana oke catang kan naon? Catang apa catang? Apa? Batang kayu yang sudah tidak terpakai. Catang, nggak boleh catang. Yang biasa diduduki, yang biasa diinjak, dijadikan Tuhan. Coba Nabi Ibrahim mengorbankan kasih sayang ayahnya. Beliau keluar dari rumah. Sekarang juga banyak anak yang keluar dari rumah. Kurban, kasar kurban teh kakak bogoh. Guys, tobogohan di bulan dinya. Kata kabogohnya, pacarnya, kamu cinta bapak, cinta saya. Dikurbankan cinta ayahnya demi cinta pacarnya. Itu teteh. Kalau Nabi Ibrahim kaitannya adalah akidah.
Karena bapaknya musyrik, dia tidak musyrik, maka hal yang berbeda ini ya dikorbankan saja. Bios jadi ampihan oge. Biar tidak mendapat kasih sayang ayah. Padahal itu sangat dibutuhkan. Dan Nabi Ibrahim tidak punya rumah. Kan ada orang yang diancam, sudah keluar. Saya tidak akan mewariskan harta saya kepada kamu. Kan ada yang ancamannya begitu, keluar. Nah, tetap keluar. Tapi Nabi Ibrahim bukan karena harta, tapi karena akidah. Nah, Nabi Ibrahim itu penasaran. Nah, ini nomor 2. Nomor 2 seharusnya diganti Pak 2. Ya, hiji itu tiap apa berhenti. Penasaran dengan Tuhan yang ada di istana. Sebab Tuhan itu lebih besar dan sudah ada sebelum dirinya ada. Penasaran itu dalam Quran surat As-Saffat ya. Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 80-an. Nabi Ibrahim itu ingin bertanya dan ingin dialog dengan Tuhan yang ada di istana. Nah, suatu saat ada acara 17-an tanggal sabaraha? Bulan tahun. Bulan Kamarana. Kan? Kalapang. Nabi Ibrahim diajak. Saya sakit. Mau dibaca ayatnya? Coba dibaca ayatnya. Ini dari ringkasan. Surat ke-37 ayat 90, coba ayat 90. Ayat 90. Ayat 90 apa ayatnya? Bagi-bagi pahala. Apa? Apa ayat 90? Fatawallau anhu mudbirin, gitu ya. Coba artinya. Sebelumnya ya 88. Ini artinya saja, Bu, artinya saja. Sakit, tidak mau 17-an, tidak mau ke lapang, tidak mau pacara, sakit saya mah, nggak bohong. Terus artinya Nabi Ibrahim ditinggalkan, ya. Terus kan sampai 100. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pergi diam-diam kemana? Tuhan, mereka menyelinap ke istana. Wah, di istana lagi banyak makanan. Sudah tumpeng. Terus kata siapa teh? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kan diajak bicara. Wah, ini banyak makanan. Kenapa tidak makan gitu ya? Tidak ada yang menjawab. Kenapa tidak bicara? Iya, kalau memukul dengan tangan kanan berarti dengan kekuatan yang ditanya ini makanan enak, kenapa kamu tidak makan? Malakum la takulun, malakum la tantikun. Kenapa kamu tidak bicara? Masana melotot, masana belum, itu teh. Kemudian dihancurkan, ditinggalkan yang paling besar. Kampaknya tangkut, kamu harus tanggung jawab. Tapi ungut-ungut dan itu teh cenah. Datang begitu, ungut-ungutan. Kamu harus tanggung jawab. Nah, teruskan tuh baca artinya. Kemudian mereka kemudian datang ke ya, terus ya.
Kata Nabi Ibrahim disidang. Sebab ada yang bicara, siapa yang menghancurkan ini? Begitu kata Raja Namrud dijuru. Namrud ajar, bapaknya ajar kan ya. Siapa yang menghancurkan ini? Ada yang bicara, biasanya yang benci kepada Tuhan kita itu Ibrahim. Tewak. Ibrahim itu telah menghina Tuhan kita. Setelah dihancurkan, pada ayat yang lain disebutkan, bakar Ibrahim dan tolong Tuhan-Tuhanmu. Kata Nabi Ibrahim berkata, Tuhan saya akan menolong saya, sedangkan Tuhan kamu ditolong oleh kamu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu didakwa dan debatnya menang, alasannya benar, sebab Tuhannya tidak bisa bicara itu. Kalau begitu mengapa kamu sembah? Tapi dikarenakan penguasanya dolim, benar lagi pasal mana? Bikin pasal baru. Ya, gitu kan? Mana cara undang-undangnya? Undang-undang anyar. Kan mudah yang berkuasa mah. Walaupun Ibrahim benar, bakar. Itu Pak, Bu, Nabi Ibrahim itu tidak tahu akan dibakar. Tapi Nabi Ibrahim tahu bahwa rajanya itu kejam. Bahkan Nabi Ibrahim tahu pasti saya akan dibunuh. Nah ini pengorbanan. Hidupku, matiku untuk Allah. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa api itu akan dingin. Kalau kita kira-kira bagaimana? Kamu dakwah dan nanti kamu akan ditangkap, kemudian diadili dan kamu akan dibakar. Kira-kira mau tidak? Tidak ya. Dan, tapi nanti apinya akan dingin. Sekarang rumahnya jangan. Kita masih ragu. Nabi Ibrahim sudah siap. Itu pengorbanan Nabi Ibrahim. Jadi kurban Nabi Ibrahim itu bukan kurban Nabi Ismail saja. Ini berdua itu. Mengorbankan jiwa raganya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Firman Allah, ya naru kuni badan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan dalil ini juga menunjukkan kan para nabi semua orang terlewat neraka ya. Ya tidak. Ibu atau akan lewat. Bapak lewat. Surat naon namanya? Surat Maryam ayat 71 coba lihat artinya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatban maqdiya. Coba lihat. Artinya bahasa ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak melewati neraka. Nah, ada sahabat kalau tidak salah itu Ja'far bin Abi Thalib ya adik sepupu Rasul. Nanya, kalau begitu, kalau tidak ada seorang pun berarti Nabi juga masuk ya, lewat ya. Kalau begitu Nabi lewat ya lewat, tenang kan kalau Nabi lewat. Tapi katanya begini, kalau untuk Nabi api itu tidak panas, taruh deh. Seperti hanya api kepada Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan nomor 3 itu tempo. Tulis nomor 3. Nabi Ibrahim diperintah untuk berdakwah ke berbagai negara, daerah atau daerah yang jauh. Dari Babylon ke Syam sampai ke Mesir. Nah, kalau saya bukan antar daerah, bukan antar negara, ya antar daerah ya. Tapi teman saya di Jakarta itu khutbahnya atau dakwahnya antar pulau. Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas gitu. Katanya itu antar pulaunya.
Saya mantan daerah Cicideng itu kan masih satu kabupaten. Di Mesir beliau dan istrinya Sarah. Nah ini ada cerita tapi singkat saja begini. Nabi Ibrahim udah kasep. Kemudian Sarah naik gelisnya. Kemudian ada yang perhatikan gitu, wah ini hebat Nabi Ibrahim apa? Pada akhirnya jatuh cinta dan menikah. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim orang Sundanya terus mikir, lamun jeung akang mah wah beban cenah. Saur Sarah teh wios. Nya kita depan akang teh loba musuhna. Wios tah eta bokat cinta. Di Mesir beliau dan istrinya Sarah memasuki daerah yang dihuni oleh orang-orang yang zalim. Mereka sering menindas orang lemah, mengambil hak orang lain secara paksa. Geus hayang teh dicokot teh dan rakyat teh. Kan dalam surat Al-Kahfi juga ada ya yang digolongan geningan. Mengapa digolongan? Supaya tidak diambil. Pokoknya mun raja penguasa teh ambil hayang eta cokot teh sekalipun ada itu istri orang. Sebagaimana dikisahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dan Muslim. Ini kalau tadi kan ayatnya ya, ayat 1-2 itu. Sekarang hadis bahwa Sarah adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikannya menarik perhatian siapa saja, terutama kaum lelaki yang zalim. Kata Nabi Ibrahim kepadanya, penguasa ini sangat zalim. Andai ia tahu bahwa engkau istriku, tentu ia akan merebutmu dariku. Sebab itu akan kukatakan bahwa engkau adalah ukhti, saudaraku se-Islam. Kan itu ya. Ditanya teh, saya itu digelis dia pun adi. Jadi upami sebut pun adi, mungkin bager kalanceukna. Ya, tapi upami sebut pun bojo, wah saingan. Ya, salakina boleh paehan gitu kan. Saya itu pun adi, can beri pada hayong namanya, betul. Itu tertaktik dan ini dusta Nabi Ibrahim yang dibolehkan. Sama seperti tadi kepada Tuhan yang dibuat oleh ayahnya, Tuhan yang ada di istana itu. Siapa cenah yang menghancurkan? Eta kapak no didinya. Iya macam kapak kente karena buat kami. Aku tidak melihat ada orang Islam selain kita. Setelah memasuki daerah tersebut, kecantikan Sarah disampaikan kepada yang berkuasa. Yang berkuasa buki kawewe. Teka perlu geri sayang dipika buka. Lalu disampaikan kepadanya, sungguh telah datang ke negeri ini seorang perempuan yang tidak layak memilikinya selain Tuhan. Tah eta mah penjilat. Pokoknya mah teu pantos ku batur mah kudu eta cenah. Kudu raja, gubernur. Kemudian penguasa itu mengutus orang untuk membawa Sarah. Sarah dasar eta cenah sangarakana nya sieuna ka dieu we. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri sholat. Dan kemudian penguasa itu mengutus orang untuk membawa Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri salat memohon perlindungan kepada Allah. Nah ini kurban ya, mendekatkan diri kepada Allah. Saat penguasa itu memasuki kamar Sarah, jadi begini dalam hadis itu. Sarah, kalau dia menjamahmu, lakukan sebelumnya wudu dan sholat. Jadi wudu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Wudu dan sholat. Jadi itu panjang gitu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim difasilitasi. Abdi pada dakwah, mangga, beli pada ngau kuda, beli pada ngau ya kendaraan mangga sok. Kan gitunya. Nah, sebab disebut adik, kemudian disebut istri, baiklah. Tuh diberi fasilitas. Iya dakwah. Ini dia. Iya mau gelis mah dia tonggiring. Saat penguasa itu masuki kamar Sarah, tangannya melipat, tidak kuasa meraih Sarah. Dia lepek gitu tak. Wah di lepek pokoknya gitulah. Merengke bahasa Indonesia namanya bahasa Nanam. Sampai berkata,
ngobrol lah siapa Tuhannya erek naon ka dieu teh birakunya atuh ngobrol kan mimitin pan ngobrol mimitin mah ningali cenah terus ningali terus ngobrol terus neruskeun nomor WA janjian nya kan gitu ibu mah teu nya kapungkur teu tukar nomor henteu kan aya mun aya kumaha aya video call aya namanya udah sampai berkata berdoalah kepada Allah aku tidak akan menyakitimu. Sarah memohon kepada Allah dan terlepaslah kedua tangan orang itu jadi lempeng deui. Tetapi ia mengulangi perbuatan itu, ia ingin meraih Sarah lagi. Dan terulanglah kejadian tadi, bahkan dirasakan lebih menyakitkan dari yang pertama. Demikianlah terulang sampai 3 kali. Penguasa itu memanggil pelayannya seraya berkata, engkau membawaku setan, bukan manusia. Gitunya hari itu keluarkan perempuan ini dan berilah hajar. Jadi masih tapi masih kena ayah naon gitu, ayahnya kan Sarah. Gitu teh hari ditolak teh. Hayang-hayang teh kasih eta gelis oh bakene gelis kitu ari tolak teh kitu tah ieu bari lagi hasil donang teh kalinya henteu cenah saha nu masak mah hayang-hayang teh kitu ari donang teh nya. Ini diringkas ya sampai sini. Pengorbanannya apa? Kurban itu dekat kepada Allah. Nabi Ibrahim dekat kepada Allah sehingga selamat. Sarah juga dekat kepada Allah. Kalau dijelaskan begini, kan seharusnya suami itu menjadi apa? Pelindung. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak bisa melindungi kamu. Kalau minta perlindungan, masalah kita hebalawan kumaha gitu ya gitu. Saya tidak bisa, dekatlah kepada Allah, nanti Allah akan melindungi. Jadi Sarah itu kurban kepada Allah. Makanya kudu sholat. Tapi ayahnya Nabi Ibrahim sudah berdakwah ke sana kemari, sudah ada yang masuk Islam. Eta mah si penguasa mah teu ngilu dakwah. Guru saeta we ulah penting deh sigana teu bisa HS. Pikiran kamar sebelah. Tapi setelah beres dakwah Nabi Ibrahim dilepaskan, Nabi Ibrahim diberi hadiah kakaknya. Diberi hadiah dan Sarah pun diberi aduh pangdama lah nu geulis mah cenah ieu we. Ai pembantu teh hajar. Hajar itu bukan batu. Hajar itu dari hijrah. Hajar kalau hajar batu itu haknya kecil. Nomor berapa ini sekarang? 4. Ketika Nabi Ibrahim AS menginginkan seorang anak sebagai pelanjut, beliau berdoa kepada Allah, Robbi habli minas salihin. Nah, ini tadi ayat 100-nya. Ya Allah berilah aku turunan yang saleh. Doa beliau sering diucapkan sampai suatu saat istrinya, siapa istrinya teh? Sarah, yang dianggap mandul menyuruh agar suaminya menikah dengan Hajar. Inilah pengorbanan yang besar dari seorang istri. Ia mengerti bagaimana pentingnya generasi penerus dan demi tegaknya agama tauhid. Pada akhirnya Nabi Ibrahim mempunyai anak dari Hajar yang bernama Ismail. Kita teh pengorbanan, ada yang berkorban seperti itu. Naon bapak yang kawin deui budak boga. Nabi Ibrahim kan tidak punya anak ya. Disuruh menikahi Hajar, bageur teh cenah budak teh sok we. Nabi Ibrahim tidak seperti bapak-bapak pada saat ini. Bapak-bapak muda teh bapak-bapak tua mah nah, nikah begini. Yang masih muda biasanya ya usia berapa tahun? Yang nikah di usia berapa tahun dulu? 40. Kalau 60 masih? 70 enggak ya Mas ya? Enggak. 70. Naon eta kayak hartina.
Tapi Nabi Ibrahim usia 85 tahun saat itu. Iya, masih muda ya. Katanya Nabi Ibrahim itu usianya ada yang menyatakan 400 tahun, ada yang menyatakan 250 tahun. Jadi kalau 400 tahun Nabi 85 tahunnya masih remaja. Kan di sunatan lagi nya. Nabi Ibrahim sunatan ya itu disunat oleh dirinya sendiri pakai batu lagi, batu runcing. Oh bapak-bapak bisa enggak? Berani enggak? Kita kurban Nabi Ibrahim yang tidak dicatat di sini. Eta Nabi Ibrahim teh ka Siti Hajar teh. Bener teh bener. Bener nih teh. Sok cenah mun ayeuna abi materai, paburu abi segelnya. Sok tanda tangan. Nabi Ibrahim teh begitu. Kata Nabi Ibrahim, saya ini diatur oleh Allah. Jika saya harus menikahi Hajar atas perintah Allah, mun ayeuna mah aya lagu teh 1000 tangan menghalangi. Pandemi cinta teh gunung tinggi, lautan seberangi eta. Ieu mah teh satu kuncinya perintah Allah. Ini bukan atas karena disuruh oleh Sarah. Nanti kalau sudah disuruh, siapapun yang menghalangi tidak akan saya hiraukan begitu. Tapi kalau ingin tetapi Allah melarang tidak boleh. Kemudian menikah. Setelah menikah serumah ini punya anak. Nabi Ismail, rok berem itu separah minggu. Eta Nabi Ibrahim pulang dari kebun banyak ya. Nabi Ibrahim punya sapi, punya kambing, punya kebun. Kan hadiah teh jadi. Ketika pulang teh kamana cik kalau sudah punya anak? Ke kamar aja hayang mangku, hayang nangis kumaha we atuh dah. 85 tahun teh tidak punya anak. Kali-kali anak kali-kali teh bahasa Indonesia teh. Kalau ibu posisinya seperti Siti Sarah kumaha ningali kitu. Cemburu terus nutupkeun patok kumaha. Tapi Siti Sarah tidak begitu. Suatu saat Siti Sarah itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim, tidak datang. Kata Nabi Ibrahim kira-kira kumaha? Wah, keur ngabok cenanya. Padahal Siti Sarah tidak begitu. Saya tadi sedang sholat. Kata Siti Sarah, begini sajalah. Buatkan saya duduk di luar. Nanti kalau Rasulullah, sebutnya Rasulullah, ke Ibrahim, ke Akang ini. Kalau Nabi Allah memerlukan saya, tinggal datang saja ke guru. Hebat pisan. Wah, ayah ini. Ayah begitu, tapi ini tah nyasok lah. Cerita cenah abdi meh paeh-paeh. Ternyata kata Nabi Ibrahim, kita tunggu perintah Allah. Perintah Allah adalah Nabi Ibrahim membawa Hajar kira-kira 1.500 km dari Palestina ke Makkah. 1.500 km. Itu aya Gojek, itu aya Grab. Saya naon deui? Saya kendaraan, teu aya warung di jalan teh. Berjalan itu ya karena onta gitu. Bahkan bekalnya juga habis. Dan tidak tahu tempat mana yang dituju. Tuturkeun itu ya perintah Allah dan ditunjuki oleh malaikat Jibril. Ternyata ditempatkan di sebuah lembah yang gersang. Engkau berbasikan kata kita makan. Di sana ada batu meja seperti batu seperti meja. Nah, itu. Yang sisi-sisinya tidak sama. Itu yang disebut dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak langit dan bumi diciptakan. Jadi kalau Ka'bah kan sering dipugar ya. Dulu itu kalau dipugar berarti fondasinya masih ada, kemudian ditinggikan. Nah itu yang disebut Ka'bah sekarang. Fondasi itu kira-kira 2 meter di bawah. Karena itu kalau mau masuk naik dulu. Nantilah kita bicarakan tentang Ka'bah.
sok we disimpan dirinya Siti Hajar dan Ismail. Siti teh Sayyidati, tuanku menurut mas Sayyid kepada laki-laki, kalau pada perempuan masih Siti teh. Disimpan dirinya teh anaknya siapa? Nabi Ismail haus nangis, air susu Siti Hajar kering. Nabi Ibrahim tidak bicara, kamu hanya tinggal mengingatkan begini, kamu tinggal di sini Tuhan Anda, bumi Tuhan, rumah Allah. Leos so krek kumaha mun hari teh geus aya lagu togenya. Teganya Nabi Ibrahim naik ke mana? Ke Bukit Sofa. Ternyata Nabi Ibrahim berdoa. Doanya di sini. Nah ada nomor tadi itu nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang nomor 6. Jadi begini, itu pengorbanan Siti Hajar. Jadi bukan pengorbanan Nabi Ibrahim saja, tapi keluarga Nabi Ibrahim. Kira-kira di sini ada yang sanggup seperti Siti Hajar? Di sana itu tidak ada air setetes pun, tidak ada sumber makanan. Data berang lewat Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan nyarios ke, hei Ibrahim, ya sama terakhir tuh. Hei Nabi Allah, ya mah, hei Ibrahim, bakatku nawan tah. Bakatku kesal, teganya kau tinggalkan kami di sini tanpa makanan, tanpa minuman. Sabda Nabi Ibrahim, ini rumah Allah. Dekatlah kepada Allah. Nah, berkorbanlah kepada Allah. Suamimu tidak bisa menjagamu, tidak bisa memberi panyangkun begitu tak? Tidak bisa memberi makan, yang memberi makan adalah Allah. Kata Siti Hajar, ya saya ingin lebih dekat kepada Allah daripada suami. Kalau suaminya marah tidak? Bangga seharusnya. Ya, kalau dekat kepada suami, suami bisa apa? Kalau dekat kepada Allah kan Allah maha kaya, Allah yang selalu hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah. Beliau mengorbankan anak dan istrinya. Beliau yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa. Sabdanya, Rabbana, sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada sumber makanan di sisi rumahmu yang suci. Inda baitikal muharram. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim yang pertama, Rabbana, jadikanlah mereka orang-orang yang suka mendirikan sholat. Padahal yang dibutuhkan apa? Makanan dan minuman. Tapi Nabi Ibrahim lagi, ya Allah, paparin pun anak, pun bojo, cai, sarang tuangan, pasti gitu urang mah. Padahal anaknya itu belum bisa sholat, kayak aku orang berem. Tapi berdoanya begini. Rabbana liyuqimus sholah, ya Allah jadikanlah mereka orang yang mendirikan sholat. Padahal Siti Hajar bicara wajib sholat lagi. Ya, kata 40. Yang kedua, jadikanlah mereka orang-orang yang suka mendirikan sholat. Jadikanlah orang-orang yang datang ke tempat itu mencintai mereka. Jadi doa Nabi Ibrahim yang kedua, ya Allah, sekalipun ini gersang, jadikanlah mereka manusia ingin ke Mekah. Baru nomor 3, berilah mereka rezeki dari buah-buahan supaya mereka bersyukur. Baru nomor 3. Jadi nggak doa aja gitu, doa teh sim soleh lah, budak lah, ya Allah, senang. Pun anak mudahan, pun anak saya kelaparan, itu yang saya rasakan kan anak saya jauh-jauh gitu ya. Apakah ketika saya tadi makan pagi enak itu, apakah anak saya itu makan atau tidak? Tapi itu bisa kan baik urusan itu.
Kalau anak saya itu ya bukan mengadu ya, hanya memberitahu bahwa saya ini begini sakit gitu ya. Apakah sudah dekat kepada Allah? Sudah, ya nanti dibantu doanya. Lebih baik begitu, lebih baik dekat kepada Allah. Allah cepat ya, cepat itu. Saya pernah diundang untuk pengajian wadah tenawan. Anu badai ibadah haji di itu Kota Baru Parahyangan. Sajalan eta tidak ada orang Islam kecuali Pak Asep yang akan berangkat haji. Tapi ada syukuran di jalan. Dan ayah mau kurung angin istrinya Pak Asep. Itu agama naon baru Pak dengan agama Islam ada ayah. Ya pengelucu bangsa. Cina babah tidak rata kali ini. Kemudian kan bingung nerangkan naon coba. Ya. Nah kemudian saya menerangkan tentang keistimewaan Makkah hanya karena ada sumur Zam-Zam. Orang yang pergi ke sana itu minumnya gratis, makannya gratis, itu tidak. Padahal cairnya kurang, orang merubah cairnya lebih ke asup ke dapur. Ya, tapi minum harus bayar. Ya, kalau di sana kan gratis. Disiup, bahkan saya dengan pasang dulu dipakai mandi tahun 2002 pakai mandi. Mereka ada itu, ada yang pakai pakaian itu masih mandi gitu lah kalau udah ya. Kemudian dia bertanya, kenapa? Ini kan obat. Gus mandi itu nyium ini cara dari Mekah dibawa ke sini. Di saat-saat ada yang bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak saya ke sana? Saya penasaran. Tuh, oh boleh saja. Syaratnya satu, masuk Islam. Jadi doa Nabi Ibrahim diijabah. Banyak orang yang pergi ke sana. Bahkan yang sakit juga mau pergi. Kemarin ada yang sakit, bahkan. Jadi daftarnya itu 10 tahun yang lalu, 2013. Kemudian dipanggil 2023. Sudah sakit kan 10 tahun teh. Jadi diganti oleh anaknya, Pak Ustaz saya durhaka tidak? Tidak. Justru kalau berangkat haji dalam keadaan sakit durhaka. Sebab firman Allah, manis tato'a ilaihi sabila, yang mampu yang tidak mampu mah jangan. Nah, nugeri hayang itu beka hayang naon ke Mekah, hayang maut di Mekah. Padahal maut di Mekah mah Abu Lahab. Nabi Muhammad di mana mautna? Di Madinah. Tapi kemarin ada yang meninggal di Madinah 4 orang. Itu doa Nabi Ibrahim. Bahkan doa yang lain sebutkan, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Nabi Ibrahim tidak menyatakan, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang subur. Tidak. Buat apa subur kalau tidak aman? Rabbi al-hadal baladan aminan. Ada dua, ada baladan aminan, ada baladal amin. Dalam surat ini baladal amin. Rabbi al-hadal baladan aminan. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Sekarang aman nih saya. Sekalipun lapar kalau aman kan ya. Kalau banyak harta tidak aman, tidak tentram. Dan toko emas tutupkan, membawa kadang-kadang tutupkan gitunya. Tuh nanti terpal, tutup, jadi kunci nanti. Ini itu ke masjid boga nanti. Kok di orang rumah, nu boga toko emas di Karangkeng. Ya kenapa? Kalau rumah gaya kan? Pokoknya toko emas tinggalin. Pemiliknya tadi kerangkeng bakatku teu aman. Nah negeri Mekah mah aman. Walaupun orang menyatakan bahwa hukum Islam itu kejamnya, yang mencuri harus dipotong tangan, tapi yang mencuri di Arab tidak ada. Karena takut ningali leungeunna teh sieun gitu. Tapi kalau sekarang kan penjaranya enak. Makanya boga dosa teh beuki loba masuk penjara. Wah, siapa takut. Penjaranya penuh,
Seharusnya dipotong tangan atau dipotong kepala, dipotong masa tahanan. Terus begini ulang, maka tidak aman. Banyak yang tidak aman. Nah, itu Nabi Ibrahim kemudian pulang menemui istrinya. Setelah kira-kira 15 tahun, Nabi Ibrahim datang lagi ke sana. Wah, sudah ramai. Dan itu Siti Hajar, ya ini ada filosofi. Siti Hajar itu tidak begini. Ya Allah, saya sudah melaksanakan perintah Engkau. Saya diam di sini. Saya butuh makan. Saya butuh air. Tidak begitu. Tapi Siti Hajar mencari air dari Sofa ke Marwah berapa meter? 400 meter kali 7 seberapa? 3 kilo kurang 200 ya. 2.800. Sendirian jago panas. Tidak mengeluh. Ternyata ada air di dekat kaki Nabi Ismail keluar itu. Katanya suaranya jam. Jadi jam-jam. Katanya, sebab saya tidak menyaksikan saat itu. Tapi ada lagi yang menyatakan jam-jam kumpul. Setelah ada air, kemudian minum, kemudian ya diberi ASI, kemudian ada burung, kan burung kan banyak merpati, melihat air, datang ke sana, kan burung juga suka minum ya, minum di sana burung itu. Sopo bapak-bapak lamun kelapar gitu ningali manuk itu di rumah apa? Pak, di rumah atau manuknya? Tapi dibiarkan oleh Siti Hajar. Atau si manuk teh membawa temannya datang ke sana. Kelihatan oleh orang yang orang, oh ada burung di sana. Kalau ada burung berarti ada air. Datang ke sana. Bicara sama Siti Hajar, ini punya siapa? Punya Allah. Mun orang mangawai cenah mung 1000 saya bayar. Pokoknya bapaknya ada peluang bisnis ya. Ini punya siapa nih? Siap, silahkan. Mau minum sih boleh, mau menginap boleh. Tidak boleh teh masih anti bawa tuh. Aduh geng lainnya di mana ieu teh wah cenah karunya teh tos tuang teh aja. Aja cenah ieu bagi-bagi itu. Nabi Ibrahim belum tentu makan itu. Pulang. Siti Hajar sebelum maghrib sudah makan. Sudah banyak orang di sana itu. Ternyata doanya sudah diijabah. Kami sa'i kayaknya, kami umroh sa'i di Sofa dan Marwah. Ketika di Sofa dan Marwah itu jangan buru-buru turun, berdoa saja di sana. Kalau tidak apa doanya, saya siapkan doanya. Ada. Nah, setelah itu ramai Nabi Ibrahim datang lagi ke sana. Sudah ramai. Tapi Nabi Ismail dan dan Siti Hajar tidak ada. Waktu ditanyakan kemana, yang kali itu ke Arafah. Ngangon mata pencahariannya itu di sana jadi pasar, kan di pasar tidak ada pabrik kain, tidak ada pabrik makanan, tapi makanan dan sandang pangan ada di sana. Disusu oleh Nabi Ibrahim, kenal Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dengan anaknya yang disebut Arafah, saling mengenal. Ada lagi Arafah itu Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di sana di tubuh Tea. Tapi tidak ada sholat di sana. Orang Indonesia salat. Buktinya orang sini salatnya ini peraturan ya. Pakai bahasa Indonesia, tidak ada sholat di tempat ini. Bahasa Indonesia teteh. Untuk siapa tuh? Untuk orang Indonesia. Setelah itu Nabi Ibrahim malamnya malam 10 tidur di Muzdalifah mau pulang. Ketika tidurnya bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Sok coba Pak Bu, emotif. Anak ketika bayi dibiarkan begitu saja. Ketika umur 15 tahun di masjid barang datang, bapak model naon begitu.
Dan ini perintah yang berat, tetapi perintahnya melalui mimpi. Biasanya kalau perintah yang berat itu bertemu. Seperti hanya Rasulullah menerima perintah sholat kan Isra Mi'raj ya. Ini melalui mimpi. Pasti lagi mimpi mau bunga tidur cenah gitu. Tapi mimpi seorang nabi wahyu. Ada ya bapak-bapak bisa mimpi. Bukan nabi bapak-bapak. Ayah kan di Jawa Timur. Saya tuh mimpi kawin deui cenah. Pan siga Nabi Ibrahim cenah. Sarwa jeung nabi ya gitu nanti. Tapi ketika mimpi jelek mantap. Itu mimpi seorang nabi adalah wahyu. Mimpi bapak-bapak bukan. Kan ayah ya di Jawa Timur dulu yang menyembelih anaknya ada karena mimpinya itu. Nabi Ibrahim tidak bicara kepada Siti Hajar. Mun urang mah ngobrolnya sigarek pencet mah ngobrol. Ya mantep. Saya tadi malam bermimpi mama mimpi tadi penting menyembelih engkau. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tahu mimpi ini seorang nabi. Untuk yuk bapak teh kitu jeung bapak ningakeun ayeuna pangeun. Mencit kata anaknya, ya bapak laksanakan apa perintah Tuhan. Itu surat As-Saffat tadi teh. Ya ayat 102 ya. Nah itu dibaca nanti. Di sini ada. Nah, setan datang ke Siti Hajar. Itu Ibrahim mau menyembelih anaknya. Kata Hajar, wah cenah mungkin eta teh budak menang ayam. Ih, cenah nyaan cenah ieu mah. Da ieu mah cenah perintah Allah, nya di perintah Allah mah dan kagunganana. Ibu sanggup bicara begitu? Ini budak izin eta teh yang diharapkan tidak sanggup. Nah, ini pengorbanan keluarga Ibrahim. Itu sampai jadi keluarga Ibrahim itu korbannya banyak di antaranya. Dan inilah korban yang dirasakan paling berat oleh Nabi Ibrahim. Kalau hanya dibakar tidak apa-apa, tapi kalau menyembelih anak yang didambakan itu. Kemudian ketika ada keresa habisan, pada masallama wa ta'ala oleh Jabir, Allah berfirman, gantilah dengan kamu sudah lulus, gantilah dengan kambing. Pandina dongeng bukan mikir keresa gitu jadi domba. Bukan begitu. Wa fadainahu bidibin hadi. Nah, para bapak, para ibu, yang akan kita sembelih itu nanti bukan anak. Malahan disebut anak oke, ridho. Anak bapak lain. Tapi mengapa ketika kita lihat itu ningali kambingnya, bukan lain ku kambingna, ku 4 juta na. Disebut banaya gitu, alif kan. Kalau ini kurban Nabi Ibrahim menjadi syariat ya, tentu banyak anak yang disembelih, disembelih teh kumaha? Nu bager, mun kitu mah budak bawang dipencit. Siga ramana Nabi Muhammad kan teh barangkali bager Abdullah teh Jepang bager na kudu nama Abdullah teh dipencit mah lagi. Tapi nabat Abdullah. Itulah barangkali makna kurban dalam arti yang luas dan yang sempit mah ya kita kan sudah bisa laksanakan. Dan selanjutnya silahkan dibaca ini. Nah ayat yang tadi ada zaman Nabi Adam sejarah kurban. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan tentang kurban, jawabannya ada di sini. Ini sudah beres ya. Jadi kurban itu dalam arti luas apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah kurban bukan? Kurban mengorbankan uang. Apalagi sholat kurban, siam kurban, ibadah haji apalagi. Nanti kurbannya berapa sahamnya di sini? Saham berapa? Sudah ada 4 juta. 4 juta kambingnya. Cari kambing bukan yang besar, tapi yang usianya 2 tahun. Di saya ada Kang Kobak, kita bagaimana beli ke 6 juta, di poe
anu ngarang gitu. Ada yang beli, saat kambing itu saya beli, saya kurbankan. Kemudian saya katakan begini, tidak sah. Nah, jangan usah 6 juta teteh, tidak sah. Sebab terlalu tua. Kalau kambing itu kalau tua sudah hayam melihat. Karena itu ada balibu, apa balibu itu? Domba 5 bulan. Bapak tuh ayah sate kambing muda. Begitu lihat. Hari pek teh kehalangan muda teh tukang sate nah. Jadi tukang sate kambing muda. Itu yang muda itu siapa? Jadi untuk kambingnya yang usianya 2 tahun. Kalau sudah punggrak istilahnya itu berarti sudah tua. Itu saja. Semoga pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Apakah dibuka sesi tanya jawab Bapak? Sudah? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Rahmat Najib MAG yang sudah membagikan ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kegiatan pengajian rutin hari ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan, baik yang secara langsung ataupun tidak. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu mungkin sebentar ada pengumuman ini. Ya siap. Ada pengumuman dari Bapak Nden. Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya perkenalkan atas nama pimpinan Jamaah Persatuan Islam yang ada di wilayah Cicukan. Sekedar info, barangkali ikhwatul iman semuanya ada minat untuk jadi mukorib kurban di PJ Persis Cicukan. Rencananya kurban sapi dengan harga sapi 25 juta. Dikarenakan mukorib di Cicukang baru ada 4 orang, jadi belum bisa mencukupi uangnya untuk membeli sapi. Jadi besar harapan saya, ikhwatul iman semuanya bisa jadi para mukorib di PJ Persis Cicukang. Karena di PJ Persis Cicukang minim mukoribnya, fakir miskinnya banyak, mukoribnya hampir tidak ada. Jadi batas waktu yang bila mana ikhwatul iman semuanya ada minat untuk jadi mukorib di PJ Persis Cicukang, 10 hari sebelum Idul Adha uang sudah distorkan. Jadi Idul Adha jatuh bertepatan pada tanggal 29 Juni. Bila mana ada yang minat bisa menghubungi Pak Haji Sam, nanti Pak Haji Sam japri ke saya. Sekian melintan artiasa kami warahmatullahi dan wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil sampai ibunya dengan saham 4 juta. 4 juta itu sudah termasuk biaya operasional. Jadi nanti kalau pas waktunya mukoribnya ada, insya Allah kurbannya sapi. Sedemikian. Terima kasih.
Sampai kembang ke. Sampai tambah pakai kita tuh artos buku bapak umum. Sing nggak bikin mereka pakai lagi begini. Panglimanya.
seperti itu. Selalu udah ada. Ya. Ya, ada yang namanya Ya.